Siapa yang tak kenal sosok Pak Raden? Tokoh yang muncul dalam serial anak-anak unyil di era 80-an ini memang melekat di benak penonton. 6 fotografer mencoba menangkap keseharian sosok yang bernama asli Suyadi ini dalam sebuah pameran foto esai. Mari kita simak liputannya. Pimpah, unyil kucing. Sosok tambunnya yang berbeskap hitam, memakai belangkon dan berkumis tebal, begitu melekat di benak anak-anak, terutama di era tahun 80-an. Tak cuma sosoknya yang unik, suaranya yang khas pun juga dicintai para pemirsa. Ya, dialah Pak Raden yang selalu hadir dalam serial televisi anak-anak Unyil. Serial ini begitu digemari pemirsa sehingga lebih dari 600 serial film Unyil telah ditayangkan. Konsep cerita boneka Unyil sebenarnya ditulis oleh Kurnain Suhardiman. Namun yang menghidupkan para tokoh ceritanya adalah Suyadi, yang tak lain adalah sosok di balik tokoh Pak Raden. Untuk merekam kehidupan seniman multi-talenta Suyadi inilah sebuah pameran fotografi digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pameran bertajuk Di Balik Sosok Pak Raden ini adalah hasil karya 6 fotografer yang pernah memotret keseharian tokoh Pak Raden. Awalnya adalah hanya sekumpulan beberapa fotografer yang pernah memotret Pak Raden. Kita ketemu itu pas bulan puasa. Selain Rinda, fotografer muda Nur Ani Setiawan yang terkesan dengan hasil karya Suyadi ini pun turut ambil bagian. Saya bikin foto ini pas diajakin itu emang tentang Pak Raden. Yang saya bingung adalah waktu pemotretannya gitu. Jadi akhirnya saya memilih untuk saya mau still life bonekanya aja. Jadi melihat sosok Pak Raden dari segi karya-karyanya. Anis memilih boneka Unyil dan Pak Raden sebagai objek foto karena merasa lebih terikat secara emosional dengan para tokoh boneka tersebut. Kalau dari saya pribadi, saya besar di era itu, gitu. Di era Unyil, di era boneka itu, jadi sudah kayak mengidolakan. Jadi yang modal, oh ini Unyil dan Pak Raden gitu, yang masih nempel di kepala. Dan untuk era-era sekarang mungkin banyak yang sudah melupakan gitu, kecuali yang nonton laptop si Unyil gitu. Proses pendalaman karakter dan pengambilan gambar pun tak mudah. Ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, ada pula yang hanya butuh waktu beberapa jam. Untuk bisa kenal dan paham itu mungkin sekitar 2 bulan ya. Tapi kan emang nggak ketemu setiap hari. Jadi kalau ada acara, terus ada undangan Bapak boleh main ke rumah, ya main ke rumah, seperti itu. Cuman kalau misalnya sampai seharian full, itu sih baru pernah seperti itu. Dan memang beda sekali dengan keseharian yang kalau cuma ketemu 3-4 jam kayak gitu. Malahan ketika ketemunya seharian full, nggak berani foto jadinya. Foto-foto tersebut dirangkai dalam bentuk esai. Tujuannya agar pengunjung dapat melihat kepribadian dan keseharian sosok di balik Pak Raden secara menyeluruh. Kalau untuk idola, saya tidak dari Pak Raden ini, tapi dari Dr. Andi Suyadinya gitu ya. Dr. Andi Suyadi ini kalau menurut saya maestro, penjaga tradisi menurut saya. Karena dia setiap karyanya itu dia punya cerita dan maksud. Dan walaupun mayoritas lebih ke berbau-bau Jawa ya, dari tarian apa segalanya, cuma itu menurut saya dipikirkan secara matang. Masalah hak cipta boneka Unyil pun turut mendapat perhatian para fotografer. Mereka prihatin karena hingga kini Suyadi belum mendapat sepeser pun dari hak cipta 11 boneka ciptaannya. Karena itu, dalam workshop mereka juga menyelipkan pendidikan soal hak cipta bagi para seniman lainnya. Ini agar kejadian yang menimpa Suyadi tak terulang kembali. Polemik pribadi sebenarnya, pribadi, dan cuman karena udah jadi sama umum, jadi pembelajaran lah buat kita gitu. Kalau setiap kita berkarya, memang sih pengurusan hak cipta itu tidak gampang, itu pasti susah gitu. Padahal pasti materi pun dibutuhkan. Cuman alangkah baiknya setiap apa yang kita buat minimal kita punya saksi,
kita punya, dan untuk mendukung bahwa ini adalah karya kita. Tak cuma anak-anak, sosok Pak Raden alias Suyadi bisa menjadi inspirasi bagi orang dewasa, terutama para pendidik atau guru di tanah air. Suyadi merupakan cermin pendidik teladan yang tanpa pamrih dan tak kenal usia dalam membagi ilmu. Di usia senjanya kini, ia masih setia mengabdikan dirinya untuk mendongeng, melukis, dan mengajar. Pak Raden buat aku belajar tentang pengabdian. Dia tidak benar-benar yang namanya membagi pendidikan segala macam untuk anak-anak tanpa pamrih. Situ saya belajar yang namanya pengabdian itu seperti ini. Sebenarnya sih pengen nyentil guru-guru yang sekarang ya, yang masih muda-muda ini, yang sudah anggap agak materialistis kali ya. Kayak begitu sih, ini loh Pak Raden sudah sebegini sepuhnya, masih mau berkarya, masih mau membagi ilmu pendidikan. Kehidupan dia ya sangat sederhana, jauh dibilang kalau dari mapan sangat jauh. Ya saudara, tayangan tadi menutup jumpa kita dalam Tempo Kini. Saya Meli Cynthia beserta seluruh kru Tempo Kini undur diri. Kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Salam.